Cerita kita putar kembali sedikit. Sebelum wanita itu datang di area pertarungan, terlihat sebuah pulau melayang di udara. Terlihat seseorang dan bangau sedang bermain di bawah pepohonan. Kemudian, sang bangau berkata, "Lord Shenglong, kenapa kau selalu suka muncul dalam wujud manusia? Siapa yang mau mengikuti aturan-aturan rusak dari Immortal Palace? Apa kita harus selalu muncul dalam wujud asli kita? Kalau tidak, kita akan berakhir sepertimu dengan tubuh manusia dan kepala burung di atasnya." Mendengar itu sang bangau sedikit terkejut. Lalu wanita itu berkata, "Ada apa dengan wajahmu itu? Kau tersinggung?" Sang bangau berkata, "Tidak, kau kehabisan darah." Nah, lelucon macam apa itu? Terakhir kali aku berdarah adalah 100 tahun yang lalu. Bagaimana bisa tubuhku yang tak terkalahkan ini? Tapi tiba-tiba belum selesai ucapannya, tiba-tiba darah muncrat dari sekitarnya. Sang bangau berkata, "Sekarang darahnya muncrat lebih banyak." Wanita itu menekan bahunya untuk menahan darah tersebut. Jadi inilah kejadian sebelum wanita itu datang membantu MC kita. Ternyata wanita itu adalah Lord Shenglong. Wanita itu pergi dengan sangat cepat dan berkata, "Wahai saudara bangau, aku pamit dulu." Lalu sang bangau berkata, "Jika kau turun ke alam fana, jangan lupa melapor ke Immortal Palace." Wanita itu bergegas dengan cepat turun. Ternyata dia terhubung dengan MC kita Haisin. Wanita ini adalah sang naga di awal cerita yang menelan MC kita sehingga menimbulkan sesuatu di antara MC kita dengan sang naga. Mereka berdua terikat. Jika Haisin terluka, maka sang naga atau Lord Shenglong akan menerima efek lukanya juga. Lord Shenglong berkata, "Aku memindainya dengan Devin Sensei. Ini adalah kutukan kematian dan aku tidak bisa menghilangkannya. Kutukan kehidupan ini terikat pada seseorang di dunia manusia. Aku harus menemukan bajingan itu." Lalu kita kembali lagi ke kejadian saat ini. Wanita itu sudah sampai dan cerita pun berlanjut. Setelah menerima pukulan dari bawahan sang Subai, wanita itu berkata, "Apa karena aku sudah lama tidak melawan kultivator level rendah sehingga aku lupa betapa lemahnya kalian semua? Atau kalian memang lebih lemah dariku saat aku pertama kali mulai?" Mendengar itu sang Subai sangat terkejut dan berkata, "Hei, menjauhlah darinya." Akan tetapi tiba-tiba bawahannya terpotong tercabik-cabik, menyisahkan bagian bawah tubuhnya saja. Lalu kemudian wanita itu menatap ke arah sang Subai, sehingga sang Subai sangat ketakutan sampai terjatuh. Sang Subai berkata, "Kenapa? Kenapa bawahanku hancur berkeping-keping? Aku tidak bisa melihat serangannya sama sekali. Dia akan menuju ke arahku sekarang. Apa yang harus kulakukan? Kakiku lemas tamatlah aku." Lalu tiba-tiba Haisin MC kita muncul. Lalu wanita itu berkata, "Sejujurnya melihat seseorang yang kumakan hidup kembali itu sedikit mengejutkan." Lalu Haisin berkata, "Sudah kuduga itu kau. Mengubah penampilanmu, tapi aku hampir tidak mengenali naga bau itu." Mendengar itu Lord Shenlong berkata, "Jadi efek tanda kutukanmu hanya menempel padaku untuk menyedot darahku. Cepat angkat kutukannya, atau kau akan mati. Maaf, aku benar-benar tidak tahu cara mengangkatnya." Lalu tiba-tiba wanita itu menangkap kaki Haisin lalu membantingnya ke tanah berulang kali. Sang Subai yang melihat itu berkata, "Wanita itu menakutkan, dia bahkan memukul sekutunya sendiri saat marah." Akan tetapi setelah MC kita Haisin menerima luka begitu banyak, tiba-tiba sang naga atau Lord Shenlong juga menerima efeknya. Ia memuntahkan sirup. Ia juga ikut terluka parah. Lalu ia berkata, "Sial, semakin keras aku memukulnya, semakin aku terluka." Jika ini terus berlanjut, kita hanya akan jatuh ke dalam putaran yang membosankan. Lebih baik kembali dulu. Aku yakin bisa menemukan cara untuk mematahkan kutukan ini. Lalu Haisin kembali bangkit, pelan-pelan saja. Melihat itu, wanita itu berkata, "Dia hidup kembali. Tanda kutukan ini benar-benar sangat tidak tahu malu." Lalu Haisin berkata, "Padahal terakhir kali kau memakanku seolah itu bukan apa-apa. Bukankah adil jika aku meminta sedikit kompensasi?" Lalu wanita itu berkata, "Kau orang pertama yang berani mengatakan itu padaku. Apa yang kau inginkan?" Lalu Haisin berkata, "Aku ingin menjadi immortal." Lalu sang naga Lord Shenlong berteriak, "Apa kau sedang membuat permohonan di sini atau apa? Bagaimana jika aku menolak?" Haisin menjawab dengan wajah licik, "Jika kau tidak memberikan padaku, aku akan merendam diriku di kolam asam sulfat dan mati berulang kali. Kau akan kehabisan darah gila-gilaan bersamaku."
Mendengar itu, Lord Shenglong sedikit marah. Kau berani memerasku. Kalau begitu aku bisa saja membekukanmu dan menguncimu. Lalu aku menggunakan waktuku untuk mencari cara melepaskan kutukan ini. Aku punya banyak waktu. Haisin berkata, kau pikir aku tidak punya tindakan balasan untuk situasi ini? Mau mencoba? Wanita itu semakin kesal, tetapi tiba-tiba terlihat bayangan yang sangat menyeramkan dari MC kita Haisin. Bayangan itu sangat menakutkan tepat di bawah Lord Shenlong. Melihat itu, Shenlong terkejut. Ini, apa ini? Lalu kemudian Lord Shenlong melemparkan sebuah buku skill ke arah MC kita dan berkata, mencapai immortality dalam satu langkah itu mustahil. Ini buku manual kultivasi dasar. Berlatihlah perlahan, cocok untuk orang yang tak berbakat sepertimu. Meskipun tidak bisa menjaminmu immortal, setidaknya bisa membuatmu masuk ke universitas yang bagus. Dan kau tidak akan pernah khawatir soal makanan atau pakaian lagi. Haisin terkejut dan berkata, hanya dari namanya saja, teknik ini terdengar luar biasa. Benar, menerima pukulan tidak akan mengalahkan musuh. Meningkatkan kultivasiku adalah satu-satunya jalan ke depan yang nyata. Lalu, Lord Shenlong tersenyum licik. Si bodoh ini, tidak ada yang gratis di dunia ini. Sampai aku menyingkirkanmu selamanya. Akan kuambil semua yang berharga darimu. Lalu di sisi lain, Sang Sube yang sudah sangat ketakutan hanya menghadapkan wajahnya ke dinding sambil berkata, aku tidak ada. Wanita itu melihat Sang Sube. Sang Sube jadi ketakutan. Ia berkata, dia menatapku, apa dia akan melakukan sesuatu padaku? Tamatlah aku benar-benar tamat kali ini. Lalu Lord Shenlong berkata, aku tidak mau repot-repot menginjak semut yang tidak menghalangi jalan, tapi sebaiknya kau lupakan semua yang terjadi hari ini. Lord Shenlong mengeluarkan skill ke Sang Sube, yaitu sebuah skill untuk melupakan kejadian yang terjadi hari ini. Singkat cerita, keesokan harinya, Sang Sube terlihat bingung karena kehilangan ingatannya satu hari sebelumnya hingga dia meronta-ronta dan berteriak. Lalu sang instruktur kultivasi mendengar itu. Ternyata kini mereka sedang berada di sekolah. Lalu sang instruktur berkata, jangan mengamuk di ruang ujian, tolong tahan dirimu sedikit. Sang Sube masih sangat bingung. Ia berkata di dalam hati, aku tidak bisa mengingat apapun dari kemarin sama sekali sampai sekarang. Otakku jadi kacau. Apa yang harus kulakukan hari ini? Ternyata kini mereka sedang berada di lapangan untuk melakukan ujian praktek. Lalu sang instruktur berkata, hari ini adalah ujian bulanan pertama semester baru. Kuharap kalian semua mengerahkan yang terbaik. Dan siswa di peringkat bawah, sekolah akan pertimbangkan untuk menyarankan kalian keluar. Tes pertama, tes kemahiran kultivasi tubuh. Ujian dimulai sekarang. Demi masa depan kalian, maju! Lalu diperlihatkan MC kita Haisin juga ada di sana bersiap mengikuti ujian praktek. Haisin berkata, sial, ujian bulanan minggu pertama sudah dimulai. Padahal mereka belum mengajar apa-apa di kelas akhir-akhir ini. Mendengar itu, teman kelas berambut hijau di sampingnya berkata, begitulah tahun terakhir. Semua yang harus diajarkan sudah dibahas di 2 tahun pertama. Apa kau tidak ikut kelas persiapan tambahan? Apa? Kelas persiapan? Lalu temannya menjelaskan, tentu saja semua usaha dicurahkan untuk ekstrakurikuler. Tahun terakhir itu isinya hanya ujian peringkat dan mempromosikan diri. Tidak mungkin kau tidak mendaftar kelas persiapan. Jika seperti itu, kau tamatlah di ujian ini. Lalu ia lanjut berkata ke temannya, Fatih, peringkatmu yang solid di tahun ketiga akan segera runtuh. Fatih yang sedang mengunyah makanannya mendengar dan berkata, kenapa bisa peringkatku akan turun? Lalu ia lanjut berkata, karena murid pindahan bodoh di sebelahmu itu bahkan tidak mendaftar untuk bimbingan belajar. Lalu ia tertawa terbahak-bahak. Kemudian ia lanjut berkata, tapi serius, aku sudah memutar otak mencoba mencari tahu bagaimana bisa tirani kelas yang kejam Sang Sibe melepaskanmu. Lalu Sang Sibe melirik ke arah Haisin dan berkata, aku ingat punya dendam pada orang itu, tapi kenapa aku melepaskannya? 2 antek yang selalu di sisiku, 1 dipukuli sampai mati dan satunya kehabisan darah. Aku terus merasa seperti ada hal yang mengerikan telah terjadi. Lalu sang instruktur berteriak lagi, tes pertama, penetrasi. Barrier spill telah dipasang di lapangan. Uji penetrasi destruktifmu. Berikutnya Sang Subai, tunjukkan pada kami caranya. Sang Subai berjalan dengan percaya diri memegang tongkatnya. Lalu sang instruktur berkata di dalam hati,
muridku yang paling kubanggakan, pergi dan tunjukkan skillmu pada mereka. Sang Subai seketika melemparkan tombaknya mengarah ke dinding-dinding yang ada di depannya sebagai ujian kekuatan. Serangannya sangat kuat sehingga menembus dinding-dinding tersebut. Sang manajer berkata, hasilnya menembus dinding beton bertulang setebal 1 meter dengan 5 lapis. Seperti yang diharapkan dari si jenius. Sekolah kita, level ini hampir setara denganku. Lalu teman kelas wanita lainnya menyoraki Sang Subai. Sang Subai, Raja Badi Tempering, Sibai yang terkuat di sekolah. Lalu Sang Sibai berkata di dalam hati, kau bahkan tidak tahu apa yang kukhawatirkan, jelas-jelas aku luar biasa. Lalu teman kelas berambut hijau menjelaskan ke Heisin, itu sangat mengesankan. Lalu Heisin berkata, apa hasil itu sebagus itu? Lalu teman kelasnya lanjut berkata, sial, sudah terkenal di kelas kita bahwa dia adalah satu-satunya orang yang kemungkinan besar akan direkomendasikan langsung ke Universitas Kultivasi Heizo Murni karena kultivasi tubuh. Tes ini mencerminkan kekuatan destruktif eksplosifmu, baik menggunakan teknik body tempering atau kultivasi ki. Pada akhirnya skor ditentukan oleh berapa banyak lapisan yang kau tembus. Kebanyakan orang hanya bisa menembus 2 atau 3 lapis di bulan pertama tahun terakhir mereka. Hasil 5 lapisnya sejauh ini memimpin di posisi pertama. Lalu sang instruktur memanggil, berikutnya Wu Fei. Wu Fei maju sambil memegang sebuah bola besi di tangannya. Lalu ia melemparkannya dan membentur dinding tembok di depannya. Lalu ia berkata, tembuslah. Lalu kemudian ia melihat lubang yang menembus dinding itu. Lalu ia melompat-lompat kegiran, ya aku lulus, tes aku lulus. Lalu sang instruktur berkata, berikutnya murid pindahan. Lalu di dalam hati berkata, kepala sekolah tua itu pasti sudah gila, bagaimana bisa dia menerima sampah seperti itu dan menempatkannya di kelasku. Lihat saja, aku akan mempermalukannya hari ini. Lalu teman kelas berambut hijau di samping Heisin berkata, kau tamat bro. Jika kau bahkan tidak bisa menembus 1 lapis pun, kau akan disarankan untuk keluar dari sekolah. Sepertinya ini obrolan terakhir kita, semoga beruntung. MC kita maju, lalu terlihat sebuah aura kegelapan di tangannya. Lalu notifikasi sistem muncul. Advanced Payment of Skill, Black Nether Palm Lightning. Heisin tertawa melihat MC kita dan berkata, dia benar-benar menembus semua dinding bertulang. Apa kau yakin? Bahkan teman-temannya juga meragukannya sambil tertawa. Yang lainnya berkata, dia tidak akan menembus bahkan barier luar sekolah. Bahkan sang instruktur berkata, bagaimana bisa kau maju dengan tangan kosong? Berencana meninju dengan tangan kosong? Aneh, kita punya jenius di kelas kita yang bisa menciptakan dari ketidakadaan. Wow, GG sekali. Semua murid, bahkan sang instruktur, menganggap remeh MC kita Heisin. Akan tetapi Heisin terus maju. Ia mengeluarkan sebuah bola cahaya di tangannya. Lalu ia bersiap untuk melemparkannya. Ia pun melemparkan skillnya ke arah dinding-dinding yang ada di depannya. Lemparannya sangat cepat dan mengenai semua dinding-dinding yang ada di sana. Terlihat banyak tembok yang ditembusnya. Bahkan sang instruktur sangat terkejut dan berkata, dia benar-benar menembus semua dinding bertulang. Tidak mungkin dia akan menembus barier luar sekolah. Untungnya lemparan MC kita sudah menghilang ketika sudah menembus dinding terakhir, yang membuat sang instruktur sedikit lega dan berkata, untungnya kekuatannya sudah di ambang batas. Meski begitu, hasil ini telah memecahkan rekor angkatan kita dan Palm Lightning itu bentuk baru. Pertama kali aku melihatnya. Kekuatan eksplosif di balik petir itu, grade-nya dalam body tempering pasti tinggi. Untuk menguasai kultivasi tubuh dan ki hingga level ini, anak ini benar-benar seorang jenius surgawi. Lalu wanita teman kelasnya berkata, dia terlihat begitu biasa sebelumnya. Sekarang dia tampak begitu tampan. Ada apa ini? Bakatnya menyaingi para jenius yang disebut-sebut sebelumnya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda sebelumnya, tapi sekarang jelas dia pasti punya hubungan darah dengan sekte besar. Lalu teman kelasnya yang ada di belakang berkata, sial, aku perlu mengamankan peringkatku. Lalu teman kelasnya berambut hijau yang awalnya meremehkan MC kita sangat terkejut ya guys. Ia berkata, sial, aku tertawa begitu keras tadi, matilah aku sekarang.
Singkat cerita, setelah ujian praktek selesai, kini teman kelas berambut hijau terlihat semakin menua. Lalu MC kita berkata, "Apa yang terjadi padamu? Kau terlihat 50 tahun lebih tua." Lalu ia kembali menjawab, tadi aku jelas buta di siang hari. Aku meremehkanmu tadinya. Di masa depan jika kau butuh sesuatu dariku, katakan saja." Lalu Hesin berkata, "Oh, nanti saja kalau begitu. Aku sedang agak terburu-buru." Lalu Haisin melompati tiap tangga dari gedung untuk turun. Lalu temannya berkata, "Sungguh dia orang luar biasa, bekerja lebih keras dariku." Terlihat Haisin berlari di jalanan sangat cepat. Ia berkata di dalam hati, "Sial, aku tahu naga bau itu punya niat buruk, memberiku buku manual jelek yang seperti bom waktu ini." Lalu notifikasi peringatan muncul. Harap selesaikan latihan. Black Nether Palm Lightning. Jika tidak selesai tepat waktu, penalti akan berlaku. Mengurangi kultivasimu. Melemahkan larangan terkait garis keturunan. Sekian alur cerita hari ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di chapter berikutnya.